Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Sinta Nova Arianti, NPM 2131060178, Prodi Psikologi Islam. Dosen pengampu Bapak Agus Devrianto MAG, mata kuliah Filsafat Umum. Di sini saya akan menjawab pertanyaan hasil UTS saya. Yang pertama, awal munculnya filsafat. Pemikiran filsafat bermula ketika orang Yunani mulai mempertanyakan tentang asal mula alam semesta, apalagi tentang pada waktu itu ritual dan penyembahan dewa-dewi sangat berkembang pesat. Filsafat adalah aktivitas berpikir manusia untuk memahami segala sesuatu. Filsafat berusaha memahami segala sesuatu dengan lebih mendalam. Yang kedua, kristalisasi aliran filsafat. Secara historis, filsafat berawal dari metafisika. Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah alam semesta, bagaimanakah asal-usulnya, apa itu kenyataan, apa hakikat jiwa, apa itu tubuh, bagaimana hubungan antara jiwa dan tubuh, adalah pertanyaan-pertanyaan pertama yang menggelitik manusia, yang kemudian mereka sendiri berusaha untuk menjawabnya. Dari rasa ingin tahu tersebut, berbagai macam usaha dilakukan untuk memperoleh jawabannya. Akhirnya, lahirlah berbagai macam jawaban yang satu sama lain tidak hanya saling melengkapi, tetapi juga jarang saling bertentangan. Karena inilah, metafisika sering dihadapkan dengan epistemologi. Penghadapan ini terkait dengan legalitas ilmiah metafisika sebagai salah satu capaian pengetahuan manusia. Berbagai pertanyaan kritis diajukan untuk menggugat metafisika. Artinya keberatan terhadap metafisika ini dikarenakan konsep-konsep metafisika bukanlah dari Aristoteles, melainkan istilah yang diberikan Andronikos dari Rodos. Ia menyusun karya-karya Aristoteles sedemikian rupa tentang filsafat pertama. Mengenai metafisika yang ditempatkan setelah fisika, jadi metafisika adalah kata yang secara kebetulan ditempatkan setelah fisika. Yang ketiga, manfaat filsafat bagi kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-harinya, banyak sekali manfaat yang bisa kita pelajari, yaitu filsafat akan mengajarkan untuk melihat segala sesuatu secara multidimensi karena akan membantu untuk menilai dan memahami segala hal. Tidak hanya itu, permukaannya saja tidak hanya dari sesuatu yang terlihat oleh mata saja, tetapi jauh lebih dalam dan lebih luas. Manfaat filsafat juga mengajarkan kepada kita untuk mengerti tentang diri dan dunia, karena akan membantu memahami diri dari sekeliling dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Filsafat juga dapat mengasah kemampuan kita dalam membedakan argumen dan menyampaikan pendapat baik secara lisan ataupun tertulis. Filsafat akan membangun landasan berpikir dan memiliki komponen utama baik bagi kehidupan pribadi, terutama dalam hal etika maupun berbagai macam ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Filsafat akan membuat kita dapat membedakan persoalan terutama berbagai persoalan ilmiah dengan persoalan tidak ilmiah. Dan yang terakhir, filsafat adalah ilmu yang tak terbatas karena tidak hanya menyelidiki suatu bidang tertentu dari realitas yang tertentu saja. Filsafat senantiasa mengajukan pertanyaan tentang seluruh kenyataan yang ada. Filsafat pun selalu mempersoalkan hakikat, prinsip, dan asas mengenai seluruh realitas yang ada. Bahkan apa saja yang dapat dipertanyakan, termasuk filsafat itu sendiri. Filsafat dikatakan menjadi kebijaksanaan karena metode dasar mempelajari filsafat dengan bertanya.
Para filsuf mempelajari sesuatu abstrak, namun tidak berarti filsafat sama sekali tidak bersangkut paut dengan kehidupan sehari-hari, juga dengan kehidupan nyata setiap hari. Kendali tidak memberi petunjuk praktis tentang bagaimana pembangunan yang artistik dan elok. Filsafat sanggup membantu manusia dengan memberi pemahaman tentang apa itu artistik dan elok dalam kearsitekturan, sehingga nilai keindahan yang diperoleh lewat pemahaman itu akan menjadi patokan utama bagi pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut. Filsafat ilmu memberikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri, terutama dalam etika, maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan dan lainnya seperti sosiologi, ilmu jiwa, ilmu mendidik, dan sebagainya. Filsafat bermanfaat sebagai pembebas. Filsafat bukan hanya sekedar mendobrak pintu penjara tradisi dan kebiasaan yang penuh dengan berbagai mitos dan mite, melainkan juga merenggut manusia keluar dari penjara itu. Filsafat membebaskan manusia dari belenggu cara berpikir yang mistis dan dogma. Filsafat memberikan petunjuk dengan metode pemikiran reflektif dan penalaran supaya manusia dapat menyerasikan antara logika, rasio, pengalaman, dan agama dalam usaha mereka dalam pemenuhan kebutuhan untuk mencapai hidup yang sejahtera. Filsafat memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis, rasional, agar dapat dipahami dipergunakan secara umum. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.